Hi study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. In this lesson, we're going to learn about adjective and adverb in scale 37 to 39. My name is Ita. I'm a high school mathematics teacher who really enjoys learning languages, and my TOEFL ITP score is already above 500. So, I want to keep improving and take you on this learning journey with me. Pada kali ini, kita akan fokus pada adjective dan adverb. Kedua jenis part of speech ini seringkali terlihat serupa, tetapi fungsinya berbeda dalam sebuah kalimat. Dan dalam TOEFL ITP, di bagian structure and written expression, banyak teman-teman yang bingung ketika memutuskan untuk menggunakan adjective atau adverb. So, in this lesson, we will practice with 10 error identification questions and explanation of the answers to each question. I'll guide you through the difference in key main takeaways and show you common tricky example. So, study mates, are you ready? Let's study. Untuk tipe soal error identification, kita diminta untuk mengidentifikasi kesalahan gramatikal dalam sebuah kalimat yang digarisbawahi yang terdiri dari option A sampai D. So, the point is, we need to find out one of the incorrect options. And as usual, you can always pause the video to think about the answer by yourself. Let's begin with number 1. Modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building with an unusually design. Untuk option yang tidak tepat ada di option D. Yang dimana kita bisa lihat di sini design adalah sebuah noun. Untuk menjelaskan noun kita membutuhkan adjective, yang dimana option D merupakan sebuah adverb. Maka struktur yang benar adalah adjective plus noun. Maka kita harus mengubah option D menjadi sebuah adjective, yang dimana adjective yang tepat adalah unusual. Lalu diikuti oleh noun, yang dimana noun di sini adalah design. So, the correct is a building with an unusual design. Let's continue with question 2. Untuk jawaban yang tidak tepat, ada di option B. Kita bisa lihat di sini, adopted merupakan jenis dari main verb. Already di sini merupakan jenis kata dari adverb of frequency. Jadi, untuk meletakkan adverb, maka kita harus meletakkan adverb ini setelah kata kerja bantu, lalu adverb, di sini kita menggunakan already, lalu diikuti oleh main verb, yaitu di sini adopted. So, the correct is had already adopted no fault insurance laws. Let's continue with question 3. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences. Untuk jawaban yang tidak tepat di sini adalah option B. Heart attacks merupakan sebuah subjek, are merupakan linking verb, lalu fatally di sini adalah sebuah adverb. Jawaban B tidak tepat karena untuk menjelaskan sebuah subjek kita membutuhkan adjective, yang dimana kita harus mengganti option B menjadi sebuah adjective, yaitu fatal. So the correct sentence is heart attacks are fatal in 75% of occurrences. Let's continue with question 4 and question 5. Untuk jawaban nomor 4, yang tidak tepat ada di option D. Sebelum option D, di sini kita bisa melihat ada kata kerja, yaitu depends,
Yang dimana kata kerja harus dimodifikasi menggunakan adverb, bukan adjective. Jadi struktur yang benar adalah verb, lalu adverb. Maka verbnya di sini adalah depends, lalu diikuti oleh adverb, yaitu adalah heavily. So the correct is still depends heavily on people. Let's continue with question 5. Untuk jawabannya tidak tepat, di sini ada di option B. Industrially merupakan sebuah adverb. Lalu designers di sini merupakan sebuah noun. Untuk menjelaskan noun, kita membutuhkan adjective. Maka struktur yang tepat adalah adjective, lalu diikuti oleh noun. Adjective dari industrially adalah industrial. Lalu diikuti oleh noun di sini adalah designers and engineers. So, the correct is industrial designers and engineers. Let's move on to question 6 to question 8. Untuk nomor 6, jawaban yang tidak tepat ada di option C. Kita bisa lihat di sini, perbandingan dengan as, bla bla bla, as, ini membutuhkan adjective. Sementara, lengthy ini adalah jenis dari adverb. Jadi kurang tepat. Maka kita harus mengganti option C ini dengan adjective. Adjective yang tepat di sini adalah long. So the correct is as long as its legs. Let's continue with question 7. Jawaban yang tidak tepat di sini ada di option C. Sebelum option C, kita bisa lihat di sini ada communicate, yaitu merupakan sebuah verb, yang dimana verb harus diikuti oleh adverb, bukan adjective. Reliable di sini adalah adjective, maka kita harus mengubah option C ini menjadi sebuah adverb. Maka adverb yang tepat di sini adalah verbnya tadi di sini communicate, lalu diikuti oleh adverb, yaitu reliably. So the correct is how to communicate reliably with a submerged submarine. Let's continue to question 8. Americans are destroying rapidly wetlands faster than an acre every 2 minutes. Untuk jawabannya tidak tepat di sini adalah B. Seperti nomor sebelumnya, kita bisa lihat di sini destroying adalah verbnya atau main verb. Rapidly di sini adalah adverb. Nah, untuk menempatkan adverb, maka harus diletakkan setelah linking verb. Di sini linking verbnya adalah are, ya. Baru adverb, lalu diikuti oleh main verb. Maka yang tepat di sini adalah are rapidly destroying. So the correct is American are rapidly destroying rapidly wetlands. Keep going, study mates. We're almost done. Let's continue to question 9 through question 10. Untuk nomor 9, option yang tidak tepat ada di option D. Yang dimana
harusnya yang tepat adalah adjective dulu. Jadi yang betul adalah 12 district, lalu diikuti oleh noun, yaitu banks. So, the correct sentence is, the central banking system of the United States consists of 12 district banks. Let's continue to question 10. Untuk jawaban yang tidak tepat di sini adalah option C, yaitu successful. Untuk passive verb bisa dimodifikasi oleh adverb. Karena di sini successful adalah adjective, maka kita harus merubahnya ke adverb. Adverb yang tepat di sini adalah successfully. So, the correct sentence is, telegraph service across the Atlantic was successfully established in 1896. That's all for this meeting. Let's continue with key main studies. Well done, study mates. That's all for the practice, and here's the key main takeaways. Poin pertama, kita harus tahu dulu apa itu adjective dan apa itu adverb dan kegunaannya. Adjective merupakan kata sifat yang dimana fungsinya untuk menerangkan noun atau pronoun. Adverb adalah kata keterangan yang dimana fungsinya adalah menerangkan verb, adjective, atau adverb lain. Banyak adverb yang dibentuk dengan menambahkan akhiran li pada adjective. Contohnya quick menjadi quickly, beautiful menjadi beautifully, dan contoh lain-lainnya. Tapi tidak selalu ya study mates, ada juga adverb yang berbentuk irregular atau tidak beraturan. Contohnya di sini adalah fast, hard. Jadi bisa jadi adjective, bisa juga jadi adverb. Nah, kesalahan umum yang ada di TOEFL ITP memakai adjective ketika seharusnya menggunakan adverb. Lalu untuk poin selanjutnya adalah menggunakan adjective setelah linking verb. Linking verb seperti contoh-contoh yang disebutkan dalam pelajaran kali ini diikuti oleh adjective, bukan adverb. Jadi rumus yang tepat adalah linking verb lalu diikuti oleh adjective, yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan subjek. Kesalahan umum yang ada di TOEFL yaitu salah menggunakan adverb setelah linking verb. Lalu untuk poin selanjutnya adalah peletakan adjective dan adverb yang benar. Adjective biasanya ditempatkan sebelum kata benda atau noun. Contohnya a beautiful house, an old car, atau setelah linking verb. The house is beautiful. Is di sini adalah linking verb. Beautiful di sini adalah adjective. Adverbs penempatannya lebih fleksibel, tapi tetap ada aturannya. Biasanya setelah main verb. Contohnya she drives carefully. Drives di sini main verbnya, carefully di sini adalah adverb. Atau bisa jadi sebelum verb, ya. Contohnya di sini adverb of frequency, ya. Contohnya bisa always, often, never, atau yang ada di soal latihan tadi ada already ya. Contohnya di sini she always studies at night. Nah, always di sini merupakan jenis dari adverb of frequency. Lalu diikuti oleh verbnya yaitu study. Lalu bisa jadi adverb penempatannya di awal atau di akhir kalimat. Contohnya di sini fortunately we arrived on time. Lalu untuk penempatan adverb of manner biasanya tidak ditempatkan di antara subjek dan verb. Contohnya she drives quickly to school. That's all for the key main takeaways. Okay everyone, that's the end for this meeting.
Thank you for paying attention. Dan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook catatan dan latihan soal pada link in description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, X, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat StudyMates!